di video ini aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar. Kalau misalnya mahasiswa bioteknologi nanti udah semester 5, magangnya atau PKL-nya di mana ya? Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Nah, bagi mahasiswa biotek yang merasa bahwa ini kan masih baru ya, emangnya ada ya perusahaan atau lembaga penelitian di bidang bioteknologi kayaknya jarang sih dibandingkan yang di bidang biologi atau di bidang pertanian. Ya, jawabannya memang jarang karena bioteknologi ini termasuk bidang yang baru, tapi dibanding 5-10 tahun yang lalu di Indonesia bidang bioteknologi udah mulai berkembang dan sudah banyak perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Ini aku punya listnya beberapa tempat magang, tapi perlu di-highlight di sini ya. Tempat magang ini tidak membuka kesempatan magang setiap tahun. Jadi seandainya nih kakak tingkat kamu magang di perusahaan tersebut atau di lembaga penelitian tersebut tahun ini, maka belum tentu tahun depan itu akan dibuka lagi kesempatan magangnya. Jadi kamu tetap harus update informasi terbaru dari website penyedia magang tersebut. Oke, yang pertama yaitu Kementerian Pertanian. Nah, kamu bisa magang di sini dan penempatannya tergantung dengan kebijakannya. Kemudian kedua, Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian atau BB Biogen. Kemudian Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan atau Puslit Bangtan. Selanjutnya itu PT East West Food Indo, ini bergerak di bidang agribisnis. Kemudian PT BC Internasional, ini bergerak di bidang seed and agrochemical. Selanjutnya, Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia, ini tentu saja di bidang gula. Dan selanjutnya PT Sentral Proteina Prima, ini pabrik di bidang makanan udang. Selanjutnya, unit penelitian bioteknologi perkebunan, ini bidang bioteknologi perkebunan. Jadi kalau misalnya teman-teman berminat bioteknologinya ke arah green biotech, ini adalah salah satu tempat penelitian yang cocok. Selanjutnya, Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan. Ini bagi teman-teman yang bioteknologinya pengen mengarah ke Blue Biotech. Kemudian, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, ini itu cocok bagi teman-teman yang berencana untuk lanjut atau fokus ke biotek bidang White Biotech atau Red Biotech. Kemudian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Nah, kalau di LIPI ini sebenarnya nggak cuma tentang biotek, jadi ada peneliti dari bidang-bidang lain. Nah, ini sebenarnya menarik bagi teman-teman yang pengen mempelajari tidak cuma biotek aja yang dipelajari di perkuliahan, tapi juga lintas jurusan atau lintas bidang dari bidang ilmu yang teman-teman miliki sekarang. Selanjutnya itu laboratorium diagnostik swasta seperti misalnya Prodia, Simalab, kemudian Parahita. Nah, jadi banyak banget sekarang ini lembaga penelitian swasta, dan kalau menurutku ya untuk lembaga penelitian swasta ini mereka untuk alat-alatnya lebih advance dan teman-teman bisa belajar langsung bagaimana pemanfaatan bioteknologi di situ. Kemudian lab nanoteknologi, contohnya Nano Center Indonesia. Kalau di sini teman-teman bisa mendaftar untuk magang, dan itu tuh prosesnya kayaknya nggak 1 bulan tapi lebih dari itu. Dan termasuk juga di Nano Center Indonesia ini bukan cuma magang aja tapi juga penelitian skripsi atau penelitian tesis. Nah, dulu pertama kali NCI ini membuka magang dan penelitian skripsi, dulu saya ikut mendaftar. Nah, untuk magang ini saya keterima, tapi di saat yang bersamaan saya juga keterima KKN Mapres. Akhirnya waktu itu saya memilih KKN Mapres. Nah, kemudian saya mendaftar lagi untuk di program skripsinya. Jadi kalau untuk program skripsi mereka itu menawarkan beberapa judul. Nah, kemudian kita ikut proyeknya mereka. Selanjutnya itu Stem Cell and Cancer Institute atau SCI miliknya Kalbe. Ini bagi teman-teman yang mau fokus di bidang Red Biotech. Nah, terakhir itu BUMN seperti Bio Farma atau Kimia Farma. Jadi kita berpikir kalau misalnya di bidang Bio Farma atau Kimia Farma itu kan buat anak farmasi. Nah, tidak sebatas untuk itu saja, karena bidang bioteknologi itu ada bidang yang Red Biotech dan mengarah ke bidang farmasi, kedokteran, dan kesehatan. Segitu aja. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Dan pastinya untuk PKL ataupun magang itu tidak terbatas pada yang saya sebutkan tadi, karena untuk lembaga ataupun perusahaan yang membuka magang itu setiap tahun akan berbeda, dan mungkin yang saya sebutkan tadi belum cukup lengkap. Nah, teman-teman bisa tetap riset atau mencari tahu, dan terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir.